Hai guys, kembali lagi bersama saya V di Fluzo Channel. Hari ini kita akan melihat satu buah permainan yang saya mainkan dengan pembukaan semi live. Bisa dilihat statistiknya lumayan bagus ya untuk sekelas pemain amatir seperti saya. Nah, jadi ini saya mainkan di turnamen non resmi yang ada di Lichess. Pertama dia buka dengan D4, lalu saya balas dengan D5, kemudian C4 dan saya balas C6, kuda C3 Kf6, kemudian Kf3 dan saya E6. Lalu dia dilanjutkan dengan gajah G5 dengan tujuan pinning. Nah, rencananya nanti bidak dia bisa sampai ke E5 dan mendapatkan kuda saya. Karena ini trap, saya melanjutkan dengan D kali C4. Nah, dengan begini saya membuka jalan dia untuk melakukan rencananya ya. Dan dengan begitu saya harap si putih bisa masuk ke dalam trap saya. Nah, dengan begini dia E4 ya, sesuai dengan rencana kita. Nah, di sini saya pura-pura nih, padahal kalau dia maju ke E5 dia bisa mendapatkan kuda saya dengan percuma tuh. Jadi saya melakukan langkah lain, yaitu B5. Sesuai pemikiran saya, dia maju E5 ya untuk mengeliminasi kuda. Tapi saya melakukan langkah H6 dengan tujuan mengancam gajah ya. Jadi kalau pion E makan kuda, saya bisa makan gajah dia. Nah, jadi gajah harus mundur dulu. Saya dorong lagi dengan G5. Di sini kayak untung, jadi dia mengorbankan kuda untuk makan G5, lalu saya H kali G5, kemudian dia gajah kali G5. Dan sampai sini saya melakukan defense terhadap kuda saya, jadi gajah E7, lalu dia makan sesuai rencana. Dan seperti ini, jika dari sini dilihat ya, pionnya kita masih sama nih antara hitam dan putih. Jadi hitam punya 6, putih juga punya 6. Tapi kalau dilihat-lihat sayap raja saya sudah gundul-gundul pacul ya, jadi agak kurang nih pertahanan saya. Nah, lalu saya lanjutkan lagi. Saya pikir saya mau rokade panjang aja lah dengan kuda A6. Lalu dia keluarkan gajah dia dengan tujuan mau rokade dan sekaligus mengancam pion yang ada di C6 saya. Lalu saya pertahankan pion saya dengan gajah B7. Lalu dia melangkah kuda kali B5. Nah, kalau dilihat dari sini, ini dengan tujuan nanti gajah dia bisa memakan gajah saya yang ada di B7 kalau saya makan kuda. Nah, ini sebenarnya langkah blunder ya, tapi saya takut nih kalau saya makan kudanya, gajah dia malah makan gajah di B7 saya. Jadi saya melakukan rokade panjang. Dengan begini pion yang ada di A7 saya kena lagi, plus cek lagi ya kan. Nah, lalu saya geser ke B8, kemudian dia makan C6, lalu saya gajah kali C6, kemudian gajah kali C6, dan saya lanjutkan kuda B4 dengan tujuan mengancam gajah. Jadi gajahnya balik ke E4. Nah, ini sebenarnya langkah blunder bagi putih. Lalu saya melanjutkan dengan makan pion yang ada di D4, kemudian menteri ke F3 dengan tujuan menjaga gajah dan untuk menyederhanakan perwira ya, karena sudah memiliki keunggulan 2 pion. Nah, di sini saya lanjutkan dengan benteng kali E4, kemudian menteri kali E4, lalu saya kuda ke D3 cek. Nah, nih kalau raja dia ke D1, nanti saya makan F2 nih, jadi double cek dan saya dapat menteri. Jadi nggak bisa ya dia ke D1. Nah, tapi kalau dia ke F1 malah langsung mati nih di F2 pakai menteri kan, checkmate. Jadi nggak bisa juga ke F1. Nah, sisa ke D2 atau E2. Tapi sama aja ya, kalau ke D2 atau E2 sama-sama mati nantinya. Nah, jadi dia milih ke D2 nih. Lalu saya ceklah ke menteri kali B2. Lalu raja ke E3 dan kemudian mat di F2 sesuai dengan rencana kita. Jika dilihat saya kalah kualitas ya, jadi benteng 2 lawan benteng kuda, tapi raja dia nggak rokade, jadi itu menyebabkan komplikasi. Nah, itu dia permainan saya kali ini. Sampai jumpa di permainan-permainan amatir saya berikutnya. Bye, jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Terima kasih.